Bismillahirrahmanirrahim. Lagi di rumah dan beberapa buku menarik. Saya menikmati Sapiens-nya Yuval Noah Harari. Awalnya ada satu tim, Ivan ngasih buku terakhir justru 21st Lesson for the 21st Century, bahasa Indonesia. Siapa nih Ivan? Itulah. Menarik Pak. Saya baca, dari situ cari dapat bahasa Indonesianya. Gramedia, Sapiens, buku pertama luar biasa. Nih kalau dilihat sini yang ngasih tributnya ada Barack Obama, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Sapiens bisa memetakan sejarah hampir 200.000 tahun kita, terakhirnya 14.000 tahun terakhir gitu. Mulai dari Homo erectus, Neanderthal sampai ke Sapiens. Buku sejarah, tapi yang diajarkan sejarah bukan tentang masa lalu, tapi bagaimana kita memprediksi dan mengontrol masa depan. Baru tahu dari buku ini, awalnya kita manusia ini, dulu mungkin Homo erectus, dulu Homo soloensis juga ada. Di hampir semua tempat alatnya itu batu yang tumpul, ya agak kayak ketokan gitu loh, kayak gini, tapi ini tumpul gitu loh, tumpul. Rupanya itu pemecah tulang karena diambil semua ada. Jadi rata-rata kita tuh rantai terakhir. Hewan-hewan buas dahulu makan, dagingnya semua habis, burung-burung habis, tetelannya, tinggal tulang-tulangnya sisa. Baru kita, manusia primitif tuh keluar. Pecahkan tulangnya dengan batu ini. Sum-sum tulangnya itulah yang dimakan. Tapi dalam waktu 14.000 tahun kita sudah menjadi the center growth on Earth. Sapiens mengajarkan banyak hal. Bagaimana pengetahuan itu diberikan kesempatan untuk berkembang. Kita melihat yang paling utama membuat kita berubah dari yang tadi rantai paling belakang, rantai makanan paling bawah, makanya alatnya tadi pemecah tulang, sum-sumnya. Jadi kelompok yang the strongest creatures on the earth. Dan itu adalah dimulai dengan revolusi kognitif. Berikan kesempatan kepada akal. Ini sangat sesuai dengan apa yang Allah katakan, bahwa akal ini adalah anugerah terbesar selain iman. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, perintah fi'il amar untuk membaca. Bahkan kalau kita ngelihat di surat Al-Baqarah ayat 260, ketika ada dialog Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala, agak dalam tanda kutip Nabi Ibrahim itu bertanya, "Ya Rabbi kaifa tuhyil mauta?" Ya Allah, gimana cara Kau menghidupkan yang mati? Maka Allah menjawab agak dalam bahasa tertentu, sedikit upset gitu. Bukan upset ya, pokoknya apa lam tu'min, apa nggak beriman kamu? Kata Allah ke Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, "Bala walakil yatma'inna qalbi." Tidak, berarti saya menjadi tenang. Nah di ayat itu lanjutannya Allah minta ambil 4 ekor burung, cincang, campur, nggak jelas, taruh 4 bukit, panggil dalam keadaan hidup. Allah seperti mengajarkan metode ilmiah kepada Nabi Ibrahim. Ayo, satu buku sejuta ilmu. Saya suka Liga Inggris karena crazy. Pernah waktu itu 3 tahun lalu kalau saya nggak salah, MU sama City, penentuannya sampai laga ke-38, laga terakhir. MU sudah menang, tapi akhirnya City bisa menang juga. Lawannya berbeda, tapi karena menentukan, waktunya sama. Dan salah satu yang bikin Liga Inggris menarik adalah para pelatihnya. Ini bukunya dari Big Bad Wolf. Hampir tiap tahun saya datang karena memang menarik. Alex Ferguson di antara legenda pelatihnya MU. Saya suka mikir main kompetisi Liga Inggris itu hampir sama kompetisi politik gitu. Di sana ada strategi, gimana nyiapin back gitu loh, gimana nyiapin. Contohnya gini, Liverpool tuh bagus, tetapi sampai ketemu 2. Satu back Virgil van Dijk, ya, satu lagi kiper ya, yang dari Argentina tuh. Ketika 2 klub ini ada, maka Jurgen Klopp melaju dengan cepat. Sama kayak Alex Ferguson, Gary Neville, Philip Neville, kemudian yang paling Paul Scholes sekarang gitu loh.
Ini juga yang paling ngetop Beckham dan Ronaldo. MU di zaman Alex Ferguson luar biasa. Nah, saya banyak belajar bagaimana strategi penempatan orang terbaik dengan talenta. Kadang-kadang orang ini benar-benar nggak bisa diatur, tapi kita perlu keping ini, ya kita taruh. Ego kita sebagai pelatih diturunin, yang penting you do your best. I trust you. Masalah yang lain silakan, yang penting disiplin. Bola mengajarkan banyak kecerdikan dan kebijaksanaan bagi kita. Dulu waktu Piala Dunia, waktu zaman Marco van Basten di Kompas, Sindunata luar biasa. Dia bisa gambarin gimana Marco van Basten kakinya hampir sama, lenturnya seperti penari balet. Dari bola kita bisa belajar banyak hal agar politik Indonesia politik yang cerdas dan bijaksana. Ini 2 buku hadiah waktu dapat tugas ke United Nations di New York. Salah satu toko buku yang saya kunjungi, Strand Bookstore. Ini buku versinya kelompok pro pertumbuhan, George Bush, cuma $13. The 4% Solution, gimana Amerika bisa tumbuh 4%. Karena itu jawabannya biar Amerika terus menjadi adidaya. Ini lawannya, Paul Krugman pengennya keadilan, pengennya modal tidak ada di kelompok the haves, tapi ada keadilan ekonomi. Ini lebih murah, cuma $7.95. Saya ingat waktu itu cukup banyak. Kebetulan bawa tasnya kosong berangkat, pulangnya penuhnya hampir 13 buku kayak gini dibeli. Sekarang dapat kesempatan untuk mendalami. Paul Krugman sekarang agak ngetop dengan BC and AC, Before Corona and After Corona. Dia bilang dunia akan sangat berbeda. Kalau ini pro pertumbuhan, kadang-kadang kita juga perlu. Pengusaha adalah pejuang, tapi pengusaha yang cinta kepada buruhnya adalah pahlawan. Karena itu kita perlu pertumbuhan, tapi kita juga memastikan sistem yang adil berlaku. Kita bisa belajar dari manapun. Kata baginda Nabi, hikmah itu milik orang beriman, maka ambillah ketika ketemu dimanapun berada. Lagi di rumah, nikmati buku-buku berkualitas.